Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Succession Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Wilson L. Sitompul yang merupakan teknikal analis dari Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wilson, apa kabar Pak? Halo Mas David, kabar sehat? Gimana Mas? Sehat juga? Sehat juga Pak Wilson, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita ke indeks harga saham gabungan, Pak Wilson. Hari ini sempat menyentuh ke level tertingginya, hampir mendekati tembus ke 6.000 tadi Pak. Namun setelah itu lebih cenderung mengalami koreksi, bahkan menyentuh ke level terendahnya di 5913. Kalau kita lihat juga dari sisi sentimen yang berkembang, rencana penerapan PPKM darurat ini Pak Wilson, bagaimana analisis Anda? Oke, ini kalau kita lihat di IHSG hari ini cukup strong ya teman-temannya. Kalau dilihat ini naiknya 0,16 gitu, 0,16%, yaitu dari level dibuka 5944 dan tutupnya 5939 gitu. Meskipun ada katalis negatif gitu di market, yaitu adalah rencana PPKM yang diperketat gitu. Rencana nanti pada hari Rabu gitu 29 Juni diperketat lagi, in which ya sebenarnya ini merupakan seperti PSBB tahun lalu gitu. Dengan diperketat lagi seperti misalnya mall ditutup jam 5 rencananya, kalau sekarang jam 8 gitu. Terus take away juga untuk makanan, restoran sampai jam 8, bioskop tutup, salon, gym, water park, resto juga dan juga WFO dibatasin 75% sampai 25%. Nah, tapi kalau kita lihat hari ini IHSG tetap masih menguat ya 0,16% kayak gitu. Responsnya terhadap berita itu masih kuat, strong. Soalnya IHSG ini kalau kita lihat publik atau masyarakat sudah sesuai gitu harapannya bahwa emang akan terjadi yang namanya itu PPKM diperketat atau semacam PSBB kemarin kayak gitu. Kalau kita lihat secara chart, ya ini bentuk pola yang cantik, yang bagus, sebuah pola reversal. Kalau kita lihat ini adalah pola inverse and shoulder seperti itu. Jadi pola inverse and shoulder adalah pola di mana berpotensi menjadi pola pembalikan arah seperti itu. Dan hari ini kalau kita lihat candle yang terbentuk adalah candle inverse hammer. Seperti itu. Jadi IHSG sempat menyentuh level terendah itu pada tanggal 20 Mei. Ini adalah head-nya, kalau secara teknikal, di sekitar level 5.751 itu terendahnya. Terus yang di left shoulder-nya pada tanggal 13 April itu harganya sebesar 5.883 low-nya. Dan kalau kita lihat itu tanggal 21 Juni, itu sebesar 5.884. Dan hari ini IHSG membentuk pola inverted hammer. Jadi kalau menurut secara teknikal ini meskipun ada rencana PPKM diperketat gitu, ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG karena sudah sesuai yang diantisipasi dengan market, dan juga katalis positif di IHSG itu masih banyak. Mas, nanti kita akan bahas. Oke, Pak Wilson, sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Mbak Tambak dari Bandung. Baik, silakan Pak, sudah ada Pak Wilson, Pak Bambang. Selamat sore Pak Wilson dan selamat sore Pak. Ini mau nanya satu saham, Ya. Bank Agro, support dan resistennya bagaimana? Saya punya. Halo Pak Bambang. Iya, suaranya masih. Ya, tampaknya terputus Pak Bambang yang ada di Bandung. Tapi tadi sudah kita ketahui sahamnya adalah Agro, kemudian juga ada support dan resistennya. Mungkin yang belum disebutkan tadi untuk level entry-nya atau sudah ambil posisi di level berapa. Tapi nanti kita akan coba ulas dengan rentang harga tertentu untuk Pak Bambang yang ada di Bandung. Pak Wilson, kita lanjutkan kembali. Tadi Anda katakan ini PPKM mikro, kemudian PPKM darurat ini tampaknya balik lagi ke penerapan ketika pandemi di 2020 lalu yang mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan. Dari sektor yang terdampak, Anda melihat ini jauh lebih siap tidak, Pak? Oke, jadi kalau kita lihat ini tahun lalu sudah pernah ya dalam kejadian, sudah berpengalaman gitu. Emang sih tahun kemarin itu sekitar bulan September ketika ada rem darurat, itu IHSG sempat minus sampai 5%. Gitu. Ada trading halt, dan itu sehari gitu. Sehari, tapi untuk beberapa hari kemudian naik lagi, recover 2%, naik lagi gitu dari level terendahnya. Jadi kalau ini memang memberikan efek yang efek penjualan, efek jangka waktu yang pendek gitu. Kalau tahun lalu itu 10 hari seperti itu. Nah, kalau dilihat untuk sekarang ini,
kalau kita merujuk ke kasus corona gitu ya, corona di level tertinggi loh di level tertinggi itu pada tanggal 27 Juni gitu. Pada tanggal 27 Juni, terus pada tanggal 28 itu dilihat bahwa IHSG itu minus 1,38%. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, kasus corona tanggal 24 Juni itu tertinggi sebelum 21.000 itu ada 20.000 gitu. Nah, IHSG pada hari itu turun minus 0,37%, tetapi besoknya naik lagi 0,172%. Nah, sementara pada tanggal 22 Juni gitu, kasus positif naik ke 15.000, tetapi IHSG naik 1,53% pada waktu itu. Jadi kalau di sini emang investor sudah mulai optimis, meskipun ada ketakutan masih ada katalis yang negatif seperti itu. Tetapi kalau secara ekonomi di Indonesia ini sebenarnya tetap menunjukkan tren yang recovery seperti itu. Bisa dilihat dari PMI, Purchasing Manager Index yang 55,3 gitu. Ini adalah rekor tertinggi dalam 10 tahun. Dan ini meningkat dari level 54,6, sekitar segitu bulan April 2021. Indeks keyakinan konsumen juga meningkat 104,4 ya. Masyarakat sudah mulai optimis seperti itu dibandingkan bulan April 2021. Jadi kalau dilihat nanti untuk IHSG ini dengan rencana yang adanya PPKM Mikro, sebenarnya dampaknya nggak seperti tahun lalu September 2020 yang benar-benar langsung sampai trading call seperti itu, Mas. Pak Wilson, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, kita akan coba bahas nanti pertanyaan dari Pak Bambang yang ada di Bandung sambil menunggu partisipasi di line telepon selanjutnya. Di WhatsApp interaktif sudah cukup banyak yang masuk, nanti juga kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa telah bersama kami, IDS Closing akan segera kembali sesaat lagi.